teman-teman, selamat pagi. Beberapa hari kemarin saya coba-coba mengulik di pasar online gitu, dan saya menemukan gunting dahan atau ranting. Satu paket dengan gergaji lipat dan gunting daunnya, teman-teman. Saya tertarik karena tampilannya oke dan harganya murah. Semoga barang yang saya beli ini sesuai dengan harapan saya. Mari kita mulai unboxingnya, teman-teman. Ini yang saya dapat kemarin ya, saya pesan tanggal 16 Juli. Ini tanggalnya mungkin tidak terlalu jelas ya. Saya pesan tanggal 16 Juli dan datang sekitar 2 hari kemudian, tanggal 18 atau tanggal 19 ya, saya lupa. Saya tidak akan menyebut merek maupun toko penjualnya, juga sellernya, teman-teman. Nanti saya dibilang saya dapat endorse. Tidak, teman-teman ya, ini murni saya beli tidak karena saya dapat endorse. Semoga ini bisa membantu teman-teman ketika membeli nanti ya. Murah, hanya 68.000 sekian gitu ya, ditambah ongkos kirim 13.000 dari Jakarta Barat ini sellernya, dan ketemu harga totalnya 81.900 rupiah. 81.900 rupiah. Oke teman-teman, mari kita lihat isinya. Ini 3 in 1, gergaji lipat untuk dahan, gunting juga untuk dahan, dan satu gunting untuk daun, teman-teman. Untuk rantingnya lebih kecil mungkin begitu ya. Semoga saya ini tidak beli kucing dalam karung. Dan ini adalah gunting, ini gergaji lipatnya, teman-teman ya. Kita perkenalkan satu persatu dulu, perkara nanti kita lihat kualitasnya belakangan ya. Ini pun gergajinya, gergaji lipatnya. Dan ini gunting untuk daun atau ranting yang lebih kecil, dan ini gunting untuk dahan dan ranting. Sama-sama kita buka dulu ya, teman-teman. Tipis, teman-teman. Bahan plastiknya tidak begitu kuat ya, kurang sip ya. Bahan ininya juga bagi saya ini terlalu lentur, jadi ini terlalu tipis, dan mungkin ini tidak terlalu bagus, teman-teman. Tapi tidak apalah, saya harus ngomong jujur apa adanya ya, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Cara ngelipatnya begini, teman-teman. Ini ditekan. Nah. Begitu juga ketika kita akan membuka, kita tekan bagian ini. Nah. Kalau agak kelebihan, dia jadi begini, bentuknya jadi lucu dan nggak pas ya. Makanya kita harus paskan, nah, sampai monitor. Di bagian engselnya ini, teman-teman ya, ini ada
lowen sedikit, ini goyang. Jadi kemungkinan di titik ini teman-teman akan terjadi keausan ketika kita sering memakainya, sehingga kelonggaran dari ini, kalau saya menyebutnya speleng, ini ada spelengnya, ini ada suaranya teman-teman ya, ini menunjukkan spelengnya. Ini akan mengakibatkan semakin cepat aus. Saya nggak yakin ini akan bertahan lama pada saya, karena kegiatan saya sangat tinggi ya, aktivitas perburuan saya tinggi sekali teman-teman. Jadi kemungkinan ini akan cepat rusak. Cetakannya juga kurang bagus, bahannya juga kurang oke teman-teman. Mengenai keawetan mungkin kita bisa mengukur ya. Jadi ukuran yang saya maksud adalah ketika kita menggunakan gergaji ini, kita harus mengukur seberapa besar kayu yang kita gunakan, yang kita potong maksud saya. Terlalu besar mungkin dia tidak akan mampu, dia hanya ranting-ranting yang seukuran jempol saya saja, atau paling tidak jempol atau lebih besar sedikit ya, jangan lebih dari itu, karena ini tadi ini akan cepat rusak. Ini juga giginya saya nggak yakin, gigi ini saya nggak yakin akan kuat, karena selain tipis bahannya juga kurang oke teman-teman. Tapi saya nanti mencoba membuktikan di lapangan. Seterusnya ini teman-teman ya, ini gunting agak bengkok ya, memang dibikin bengkok begini, jadi kita guntingnya enak gitu ya. Ini bahannya lumayan bagus, ini tebal, tapi bahan logamnya ini bagus, tebal, tapi yang bahan plastiknya ini berkualitas kurang bagus teman-teman. Cetakannya juga kasar, ini kelihatan kasar. Tapi anyway ini cukup bagus lah ya untuk menggunting dahan kecil maupun daun. Dan yang terakhir ini gunting rantingnya teman-teman. Sebetulnya ini yang paling saya butuhkan, karena gergaji saya sudah punya, dan gunting daun ini saya bisa gunakan gunting apa saja termasuk ini. Ini juga saya gunakan gunting untuk menggunting ranting kecil-kecil maupun daun teman-teman. Saya kira ini berkualitas kurang bagus juga teman-teman ya. Ini bilahnya terlalu tipis nih, jadi ini juga tidak cukup untuk menggunting kayu atau ranting dan dahan yang lebih tebal ya. Untuk menggunting yang segini mungkin kita harus memilih kayu yang lunak. Kalau untuk kayu yang agak keras mungkin lebih kecil ya, karena selain bilahnya kecil nih teman-teman, tapi juga tipis, sehingga ini kurang representatif. Tapi dengan harga segitu rasanya pas ya, harga menunjukkan kualitas barang teman-teman. Jadi ini harganya memang murah. 3 ini kita hanya ketemu 81.900 per plus ongkos kirim. Jadi harganya murah, makanya barangnya juga berkualitas kurang bagus. Jadi pelajarannya bagi saya mesti membeli barang-barang yang bagus, karena aktivitas saya tinggi. Mahal-mahal sedikit mungkin tidak apa-apa ya, yang penting bagus kualitasnya dan awet.
berikutnya teman-teman, kita akan mencoba kualitas dari alat-alat yang saya beli ini. Oke teman-teman, ini saya sudah dapat satu contohnya ya, untuk bahan uji coba. Ini adalah dahan pohon santan teman-teman. Pertama kita coba uji gergasnya teman-teman ya. Pegangannya juga kurang nyaman teman-teman, beda dengan punya saya ini, sangat nyaman pegangannya, sudutnya juga oke. Ternyata betul teman-teman, ini kurang bagus. Untuk memotong seukuran ini saja hasilnya tidak rata. Bandingkan dengan ini teman-teman, ini sudah lama dan ini ikut saya dengan aktivitas tinggi. Beda teman-teman hasilnya. Jadi ini kurang bagus teman-teman ya. Kelebihannya hanya pada saat kita membawanya ke hutan maupun ke kebun, lebih ringkas dibanding yang ini teman-teman. Masuk ke tas saya terlalu panjang dan kadang-kadang mengganggu perjalanan saya. Dan ini teman-teman, kalau untuk memotong ini tidak dianjurkan ya, karena bahannya plastik ini teman-teman, dan bahan logamnya hanya berhenti sampai di sini teman-teman. Di dalamnya ini plastik total. Jadi kalau kita paksa menggunakan ini gini teman-teman, yang kalah pertama adalah plastiknya ini teman-teman ya, ini akan cepat rusak. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mau menggunakan ini hanya untuk ranting-ranting kecil saja. Jangan menggunakan ranting yang keras. Tebal dan keras tidak dianjurkan. Ini bahan plastiknya juga bahan yang kurang bagus teman-teman. Mungkin ketajamannya oke, tapi kekuatannya ini sangat lemah teman-teman. Saya khawatir untuk beberapa kali pemotongan ini akan mudah rusak. Bahan logamnya saya juga tidak cukup yakin ya, ini baja murni atau besi biasa, saya juga tidak tahu, tapi yang jelas kualitasnya kurang bagus. Oke teman-teman, itu saja dulu unboxing saya mengenai
3 alat bonsai yang saya beli kemarin teman-teman. Semoga yang saya lakukan ini bermanfaat dan teman-teman tidak terkecoh dengan harga murah. Saya sudah membuktikan harga murah juga akan berkualitas murah. Maka belilah harga yang pantas ya untuk aktivitas Anda, sehingga tidak mengecewakan. Sekian saja dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada unboxing yang lain kalau suatu saat saya menemukan bahan untuk unboxing. Terima kasih.